Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman kelas 9, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada teman-teman dan selalu menjaga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan belajar fikih ya, di materi ketiga yang Mister sampaikan melalui video di YouTube insyaallah pada hari ini. Pembahasan yang kita akan bahas adalah 3 bahasan ya. Yang pertama adalah definisi akikah, hukum akikah, dan hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang berkaitan dengan ketika bayi baru lahir ya teman-teman sekalian. Jadi pembahasan kita ada 3 ya, definisi akikah, hukum akikah, dan hal-hal lain yang dilakukan ketika bayi baru lahir. Teman-teman sekalian, untuk pembahasan yang ketiga ini, yaitu hal-hal lain yang dilakukan ketika bayi lahir, ini memang tidak ada di buku ya, tidak ada di buku paket, tetapi ini Mister cantumkan di sini sebagai materi tambahan yang Mister kira ini penting untuk teman-teman ketahui ya, untuk kita sama-sama ketahui dan kita pelajari. Oke teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama yaitu adalah definisi akikah atau pengertian akikah. Apa yang dimaksud dengan akikah? Nah, akikah teman-teman sekalian secara bahasa artinya berasal dari kata aqqa ya'iku. Aqqa ya'iku yang artinya adalah sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir. Ya, jadi akikah itu secara bahasa artinya sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia baru lahir. Iya teman sekalian, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, akikah adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir dengan tujuan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bayi baru lahir, maka ya kita diperintahkan untuk akikah atau akikah, kalau bahasa Indonesianya dibacanya akikah. Ya, untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hewan yang disembelih yaitu kambing ya, dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada sembelihan-sembelihan yang statusnya adalah ibadah. Contohnya adalah kemarin kita sudah bahas udhiyah. Ada hewan kurban, ya kan? Ada akikah sekarang. Ini sembelihan-sembelihan yang disyariatkan. Jikalau kita mengerjakannya, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ada sembelihan-sembelihan yang mendatangkan murka, ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sembelihan kepada selain Allah. Ya, barang siapa yang menyembelih atau melakukan sembelihan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya dia menyembelih hewan untuk laut, sedekah laut katanya. Ya, untuk penunggu laut. Ini haram, ya. Dan ini adalah kesyirikan. Contohnya lagi dia menyembelih untuk pembangunan jembatan, misalkan. Ya, dia sembelih lalu kepala kambing atau kepala kerbaunya dia tanamkan di bawah jembatan. Ini syirik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahumun nar." Barang siapa yang berbuat kesyirikan, tempat tinggalnya nanti adalah di neraka. Ya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi apa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Jadi teman-teman sekalian, sembelihan yang mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah.
Ya contohnya tadi sembelihan kurban, sekarang akikah, ya itu adalah ibadah. Adapun yang sebaliknya, sembelihan kepada selain Allah adalah kesyirikan yang kita diharamkan untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut. Pembahasan kedua yaitu tentang hukum akikah. Apa sih hukum akikah? Apakah wajib atau sunnah? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau di buku teman-teman, di situ sudah disebutkan hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah artinya adalah ya sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Nah, teman-teman, akan tetapi pada pembahasan kali ini ya, di video ini Mister menjelaskan tentang hukum akikah menurut para ulama. Menurut para ulama ya. Nah, menurut para ulama ya, masalah hukum akikah terdapat silang pendapat atau perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan hukum akikah adalah wajib, artinya harus kalau wajib. Ada yang mengatakan hukumnya tadi sunnah muakkadah. Nah, bisa coba membahas tentang hal ini lebih detail lagi. Ya, dalam masalah ini di sini dikatakan ya ulama berbeda pendapat. Nah, apakah hukum akikah itu wajib atau sunnah? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalilnya. Ya, sehingga ulama berbeda pendapat apakah hukumnya sunnah atau wajib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'al gulami aqiqatuhu faahriku anhu daman. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap anak, ya laki-laki yang baru lahir harus diakikahi, harus, di sini ada kata-kata harus diakikahi. Maka sembelihlah akikah untuknya. Di sini ada kata-kata harus. Nah, harus di sini adalah wajib atau sunnah. Nah, ini yang jadi pembahasan oleh para ulama. Nah, bisa coba jelasin sedikit biar teman-teman paham. Tapi teman-teman sekalian, juga berdasarkan hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain juga menyatakan bahwa harus akikah. Apakah ini wajib atau sunnah? Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum akikah itu wajib. Ini ulama-ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi jangan heran nanti ada kalau dengar ceramah mengatakan hukum akikah wajib. Nah, berarti dia ngikutin ulama yang ini. Ya, seperti ulama Zahiriyah, yaitu Imam Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm namanya. Ibnu Hazm dan Al-Hasan Al-Basri. Ini mengatakan bahwa akikah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, artinya harus. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi harus di sini ya. Nah, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus, berarti kan wajib. Ini menurut Ibnu Hazm, Abu Daud Al-Zahiri dan Al-Hasan Al-Basri. Ini ulama besar ya. Nah, mengatakan bahwa hukumnya wajib. Nah, sedangkan jumhur ulama atau mayoritas kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah. Adalah sunnah. Kan di sini harus ya sebenarnya. Ini ada kata-kata harus di sini. Berarti kan wajib. Kenapa ini dibilang sunnah oleh jumhur, oleh kebanyakan ulama? Kalau jumhur berarti banyak ulamanya. Kenapa dibilang sunnah? Nah, ini alasannya. Kenapa dibilang sunnah? Ya, karena ada hadis lain. Nih dilihat di sini. Ya, kesimpulannya bahwa hukum akikah menurut jumhur ulama adalah sunnah. Kenapa ini? Ada hadis lain ternyata. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba, barang siapa yang suka, barang siapa yang senang, an yansuka, untuk mengakikahi an waladihi, anaknya, falyaf'al, maka lakukanlah. Lihat di sini. Kata Nabi, man ahabba, barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau, barang siapa yang suka. Ini barang siapa? Berarti kan Nabi menunjukkan di sini bukan wajib. Ya, barang siapa yang mau, barang siapa yang suka, silahkan. Kayak kita gini bilang, siapa yang mau? Gitu kan. Bukan berarti wajib itu, siapa yang mau. Saya, ada yang nggak mau kan? Yang nggak mau nggak apa-apa. Karena ini pilihan.
Nah, hadis ini ya menunjukkan bahwa akikah itu tidak wajib karena di sini dikatakan boleh memilih. Kayak kita mengatakan siapa yang mau ini? Saya. Siapa yang mau ini? Saya. Ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Karena ini pilihan. Jadi ini kenapa itu di buku teman-teman dibilang sunnah muakkadah, ini alasannya. Biar teman-teman tahu, oh ternyata sunnah muakkadah ini alasannya. Ya, karena ada hadis ini ya. Oke teman-teman sekalian, lanjut. Ini hadis lain yang terdapat di buku teman-teman ya. Itu hadisnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Ya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rohinah." Setiap anak tergadaikan bi aqiqatihi dengan akikahnya. Tadbah anhu yauma sabi'ihi. Maka sembelihlah ya untuknya ya di hari ketujuhnya, wa yuhlaku wa yusamma. Maka setelah disembelih yaitu hewan untuk diakikahkan untuknya, lalu dibotaki kepalanya dan diberikan nama. Ini hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan lain-lain ya, disahihkan oleh Al-Albani. Ini hadisnya juga menunjukkan bahwa akikah itu diperintahkan. Ya, akikah itu disyariatkan. Terlepas ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah. Kita lebih condong kepada hukumnya sunnah muakkadah. Taib, kita lanjutkan. Nah, ini poin pentingnya. Akikah adalah hak seorang anak atas orang tuanya. Jadi anak pun punya hak terhadap orang tuanya. Salah satunya adalah dia berhak untuk diakikahkan. Ya, dipotong hewan. Kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing. Insya Allah nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, ini pembahasan yang ketiga ya. Kita sudah membahas tadi definisi akikah, lalu hukum akikah yaitu sunnah muakkadah yang lebih kuat. Adapun yang mengatakan wajib ya monggo, tidak masalah. Lalu pembahasan yang ketiga adalah hal-hal lain yang dilakukan ketika bayi lahir. Jadi ketika bayi lahir memang sunnahnya banyak. Salah satunya tadi mengakikahkan ya, memotong hewan sembelihan tadi. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Apalagi selain itu, nah ini yang akan kita bahas. Di buku nggak ada, makanya teman-teman harus catat yang ini. Baik, kita lanjut. Nah, Mister akan bagi per hari ya. Hari pertama, ya, hari pertama ketika bayi itu lahir, apa yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kepada Allah maka akan kami tambah, kan seperti itu. Kita tidak boleh berbuat kufur ketika bayi itu baru lahir. Apapun jenis kelaminnya maka kita harus syukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa sedih karena mendapatkan ya sesuatu yang tidak diharapkan. Misalkan orang tua pengennya dia punya anak laki-laki, nggak taunya anaknya perempuan atau sebaliknya. Ya. Karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau lahir anak perempuan mereka nggak mau, makanya mereka murka kalau lahir anak perempuan, kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka, teman-teman sekalian. Mereka kalau lahir anak perempuan kan dibunuh itu. Nah, makanya Allah mencela dalam firman-Nya ya, apabila seseorang dari mereka yaitu kaum musyrikin jahiliyah diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah wajah mereka dan dia sangat marah. Itu orang jahiliyah seperti itu. Kalau lahir anak perempuan mereka nggak suka. Padahal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bayi baru lahir, apapun jenis kelaminnya, kita harus bersyukur ya. Nanti kalau teman-teman punya adik, ya teman-teman bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ketika bayi baru lahir maka disunnahkan untuk ditahnik ya, ditahnik. Ditahnik itu apa? Adalah menyuapi bayi dengan kurma yang sudah dilumatkan ya. Kurma diambil sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Lalu dilumatkan ya, dilumatkan oleh siapa? Boleh bapaknya ya kan? Atau orang-orang saleh, misalkan ustadz ya kan? Diambil kurma sedikit sekali lalu dilumatkan dan dianjurkan untuk mentahnik bayi di hari kelahirannya.
Ya, dalilnya adalah dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Rasulullah. Nabi memberi nama bayiku Ibrahim dan mentahnik dengan kurma lalu mendoakannya dengan keberkahan. Nih, dalilnya tadi bahwa yang mentahnik atau mengunyahkan kurmanya adalah orang soleh. Kenapa? Abu Musa di sini membawa kepada Rasulullah. Siapa yang lebih soleh daripada Rasulullah kan gitu. Nah, akhirnya Rasulullah mentahnik dan memberikan nama kepada anaknya yaitu Ibrahim. Ya, ditahnik dengan kurma. Lalu kurma yang sudah dikunyah oleh orang soleh atau bapaknya itu dimasukkan ke langit-langit, ya langit-langit atas, dikit saja. Oke, selanjutnya hal yang ketika bayi baru lahir, yang ketiga adalah memberi ucapan selamat kepada orang tua bayi, mendoakan, ya intinya mendoakan kebaikan, ya mendoakan kebaikan kepada orang yang baru punya anak. Nah, doa yang dianjurkan oleh Nabi oleh para ulama salah satunya adalah barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagu asyuddah wa ruzikta birrah. Semoga Allah memberkahi anak yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bisa mensyukuri zat yang memberi dan dia bisa sampai dewasa. Kamu mendapatkan ketaatan anakmu. Ini bagus doanya, atau doa yang lain juga tidak apa-apa. Ya, jadi kita memberikan ucapan tahniyah, ucapan selamat kepada orang tua yang baru memiliki anak. Type yang keempat, menguburkan ari-ari. Ya, ari-ari dikuburin. Nah, tujuannya apa? Agar tidak mengganggu orang lain, ya. Karena kalau kita biarkan saja, apalagi kita buang di tempat sembarangan, takut menimbulkan ya bau busuk atau apa gitu kan. Makanya kita disuruh untuk menguburkan ari-ari. Nah, tidak ada tata cara khusus ketika menguburkan ari-ari. Ya dikubur biasa saja. Ya tidak ada prosesi kayak pakai kain kafan atau ditambahin lampu atau ditutup pakai kurungan ayam, nggak perlu ya, itu tradisi Jawa yang berbau kesyirikan, nggak usah, cukup dikuburkan saja biasa, dibuat lubang